ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stasiun Hijrah, berikut catatan hijrah saya pada tanggal 20 Juni 2020 bertepatan dengan 28 Syawal 1441 Hijriah. Kali ini saya mau membahas tentang 4 tips menghilangkan rasa malas sholat. Dulu saya malas sekali sholat ya, dan menurut saya itulah awal dari sakit atau penderitaan yang saya derita, karena sholat ini adalah sangat wajib bagi kita sebagai seorang yang muslim. Karena itu saya akan membagi 4 tips untuk menghilangkan rasa malas sholat. Yang pertama, yang harus diingat bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib. Jadi kalau wajib artinya itu benar-benar nggak boleh ditinggalkan. Dan ingat bahwa suatu hari kamu harus balas itu sholat yang pernah ditinggalkan dan akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sama kayak kita bekerja ke kantor ya. Jadi ketika kita tidak mengikuti aturan yang benar, kita nggak kerja, maka yang konsekuensi yang kita dapatkan adalah kita nggak dapat gaji, kemudian kita juga tidak dianggap di perusahaan, dan kita juga bisa dikeluarkan dan nggak dipedulikan gitu ya. Jadi kalau begitu urusan dunia saja kita khawatir dan dampaknya itu terasa sama kita, apalagi kalau urusan dengan Allah sebagai pencipta kita gitu ya. Cuma karena selama ini kita nggak sadar saja bahwa apa yang ditimpakan Allah itu nggak terlihat dari mata kita, jadi akhirnya kita merasa ini sepele gitu. Jadi tipsnya yang pertama adalah ingat bahwa ibadah itu wajib. Sesuatu yang wajib itu benar-benar harus dijalankan. Yang kedua adalah sholat itu adalah sebagai pembatas waktu kematian gitu. Jadi kita itu bisa mati kapan aja gitu. Kita bisa mati kapan aja. Jadi yang kita harus pikirkan adalah dari waktu ke waktu itu jangan sampai kita mati dalam kondisi belum sholat gitu. Makanya banyak orang yang memotivasi hal ini untuk biar sholat itu tepat waktu. Kenapa? Misalnya nih kita hari ini sholat subuh selesai. Setelah selesai kita berpikir, alhamdulillah karena Allah udah kasih kita rezeki, umur, kesehatan, dan kita jalan terus bekerja seperti biasa. Dan ingat harus ditunggu, wah sebentar lagi zuhur gitu. Nah dari waktu ke waktu inilah sebagai pengingat waktu bahwa kita itu bisa aja mati kapan aja. Jadi sebelum kita mati bersegeralah sholat gitu. Jangan sampai nanti kesibukan urusan dunia ditunda-tunda, akhirnya kita lupa sholat dan kita meninggal. Karena orang yang meninggal dalam kondisi meninggalkan sholat itu, na'udzubillah min zalik, salah satu ciri orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah adalah yaitu mereka itu telah menunaikan kewajiban sholatnya gitu ya. Nah kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah pahamin makna dan latar belakang dari setiap bacaan yang ada gitu. Jadi saya dulu pernah baca di salah satu hadis, nanti kita bahas detailnya ya, tentang sahabat yang baca doa ibtitahnya agak kuat. Kemudian setelah sholat Nabi bertanya gitu, siapa tadi yang agak kuat bacanya gitu ya. Pada nggak mau ngaku, pada takut gitu. Padahal Nabi mau bilang bahwa ketika bacaan itu dibaca, itu pintu surga itu pada terbuka gitu. Nah jadi itu motivasi kita. Wah Masya Allah, ternyata pintu-pintu surga dibuka Allah ketika orang itu udah mulai sholat. Yang kedua ada juga tentang Al-Fatihah. Yang saya baca juga hadis bahwa di Al-Fatihah itu ada Allah bilang dibagi 2 bagian. Jadi setiap kita baca satu bagian dari alhamdulillahirabbil alamin sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bagian Allah, sisanya itu bagian untuk manusia. Nah, maksudnya itu setiap kita baca satu ayat, Allah itu juga balas gitu. Gitu misalnya kita alhamdulillahirabbil alamin, nanti Allah bilang, "Oh, ternyata umatku menyembah memujiku," gitu. Nah, nanti kita akan bahas hadis-hadisnya gitu. Intinya
pada poin-poin ini kita akan merasa benar gitu loh, bahwa apa yang kita baca, yang kita lakukan itu tuh ada maknanya gitu loh, ada story di belakang situ gitu loh. Sama kayak kita belajar memiliki barang belajar atau memiliki barang sejarah gitu ya. Itu kalau ada kisahnya kita benar-benar merasa nilainya itu sangat tinggi gitu loh. Contohnya itu ketika Anda membeli sebuah sepeda. Nah, ternyata sepeda ini dulu bekas salah seorang bintang film misalnya kayak gitu, atau bekas dipakai seorang ahli politik terkenal dunia gitu. Nah, itu kan nilai sejarahnya tinggi gitu. Nah, sama dengan sholat ini kita harus pahami setiap bagian-bagian dari bacaan, gerakan dalam sholat itu ternyata itu ada historinya, ada maknanya gitu ya. Salah satu lagi misalnya ketika kita sujud, ketika kita ruku gitu, ketika kita atahiyat, itu semua ada hadis dan banyak penjelasan para ulama gitu. Nah, yang poin-poin ini dengan memahamin latar belakangnya ini akan membuat kita lebih nyaman sholat gitu. Yang terakhir, tips yang terakhir itu adalah sholat itu ya sama ya seperti yang sering didengar orang, dia akan membuat kita selalu berbuat baik dan mencegah kita untuk berbuat yang buruk gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari untuk berbuat baik, udah jelas sholat itu adalah sebagai rambu-rambunya. Makanya kalau saya bekerja di manajemen itu ada namanya sistem Kaizen 5R di dalam pabrik ya. Itu rule-nya itu banyak sekali untuk mengingatin orang. Misalnya nih belok kiri ini, kalau belok kanan itu ada cairan gitu, bahaya gitu. Terus ini muka kettle-nya atau apa gitu yang berbahaya itu harus ke kiri berapa kali bukanya gitu. Nah, tanda-tanda ini tempat nyebrangnya di sini, tempat naiknya di sini, terus ada jalur kuning kalau nunggu sesuatu di batas di luar jalur kuning gitu ya. Ada hazard yang banyak yang untuk mengingatkan orang gitu loh, jangan sampai dia celaka waktu bekerja di pabrik. Nah, benar, sama kayak sholat. Jadi sholat itu ada kayak rambu-rambu gitu. Jadi semakin banyak rambu-rambunya, artinya 5 waktu udah dipasang ya. Pembagian waktunya itu Masya Allah udah ditentukan Allah, pagi, siang, sore, maghrib, pas mulain malam itu dipasang rambu-rambunya, waktunya gitu. Jadi biar kita itu nggak melanggar, atau kita itu diingatkan terus gitu loh, bahwa kamu harus on the track gitu. Nah, jadi iblis akan terus mengganggu gitu loh. Nah, ketika dia mengganggu itu kan dia datang nih, wah semangat gitu, setan gitu ya. Nah, ketika tiba-tiba udah tiba waktunya gitu sholat, akhirnya dia kabur lagi. Jadi rencana dia itu selalu gagal gitu. Karena saya dengar juga dari ceramah Ustadz Khalid itu ketika azan itu iblisnya tuh langsung pada lari, semua setan tuh pada lari ke kamar mandi gitu ya, karena kamar mandi itu memang tempatnya mereka nongkrong lah gitu ya, berlindung lah gitu ya, tempat yang kotor-kotor. Jadi mereka lari gitu. Nah, apalagi nih teman-teman dibiasakan untuk istighfar atau zikir dengan Allah, wah itu tambah dia susah goyang gitu. Jadi misalnya kita dari zuhur habis sholat, setannya datang, mulai menggoda, nyusun rencana, strategi dan sebagainya gitu. Nah, ini waktu sampai ke asar gitu. Nah, jadi dengan waktu ini kalau kayak kita kerja ya, baru bikin rencana, mungkin pelaksanaan, bisikan kayak gitu kan. Artinya semakin banyak waktu, semakin kita punya kesempatan berhasil gitu. Makanya tiba-tiba udah sholat asar, wah dia belum selesai gitu. Nah, ada juga setan yang tambah ahli gitu, jadi lebih cepat. Makanya kita harus tambahin dengan zikir gitu. Dengan kita tambahin zikir, maka dia juga terganggu, jadi dia nggak konsentrasi gitu. Nah, nanti terus begitu. Makanya teman-teman semua, sahabat semua ya, kalau seandainya dari siang kita sholat asalnya lupa sampai maghrib, dia punya waktu 6 jam buat menggoda kita gitu, 6 jam menjalankan rencana dan strategi dia gitu loh. Ini kemungkinan besar bisa berhasil gitu. Makanya kita harus benar-benar sholat 5 waktu, dan kita juga perbanyak istighfar, zikir. Jadi kalau kita udah pahamin 4 tips ini,
Insya Allah teman-teman sahabat Stasiun Hijrah semuanya bisa menghilangkan rasa malas untuk sholat. Itu dulu yang bisa saya bagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.